Salam sejahtera bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang kembali pada saat ini dapat bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak di acara ibadah kita. Kita segera memulaikan acara ini dengan berdoa mengundang Roh Kudus agar dapat memberikan penerangan yang lebih baik kepada kita semua untuk dapat memahami firman Tuhan ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang menukasi dalam takhta kerajaan surga, kembali pada saat ini kami hendak memuji dan membesarkan nama-Mu karena Engkau telah mengumpulkan kami, anak-anak-Mu, untuk dapat beribadah bersama, untuk dapat mempelajari pelajaran yang dari pelajaran sekolah sahabat kami sehubungan dengan buku Yosua, dan kiranya ini Tuhan, dengan Roh Kudus yang Engkau akan berikan kepada kami semua, maka kami dapat memahami firman yang akan kami pelajari bersama. Dan kami bermohon kiranya Roh Kudus Engkau bukan hanya memberikan penerangan kepada kami, tapi Engkau membawa kami untuk dapat memahami dan mempraktekkan pelajaran ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami seluruhnya dalam tangan kasih-Mu. Inilah doa dan permohonan yang hamba bawa hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, penebus kami. Amin. Baik, saudara sekalian, sepanjang minggu ini kita telah mempelajari satu peristiwa ya. Satu peristiwa yang terjadi di dalam Yosua pasal 22. Bagaimana mereka memulaikan kehidupan di negeri perjanjian yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Dan ini berhubungan dengan pelajaran kita ini berhubungan dengan satu ayat yang terdapat dalam Mazmur 15 tentang jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Ada satu peristiwa yang kita sudah pelajari dari kemarin juga ya, bagaimana ada perseteruan di antara 2,5 suku di sebelah timur Sungai Yordan dengan 9,5 suku di mana? Di bagian barat Sungai Yordan, di tanah yang secara teknis merupakan tanah perjanjian. Dan ini semua terjadi, kesalahpahaman ini terjadi karena mereka semua itu mereka dihantui, khususnya tentu saja suku-suku yang berada di bagian barat Sungai Yordan, mereka dihantui oleh masa lalu. Itulah judul pelajaran kita. Mari kita lihat. Pelajaran kita menyatakan bahwa ketika 9,5 suku Israel mendengar bahwa suku Ruben, suku Gad, dan setengah suku Manase, setengahnya lain itu sudah ada di wilayah barat Sungai Yordan ya. Setengah suku Manase membangun sebuah mezbah besar di tepi Sungai Yordan. Mereka segera mencurigainya sebagai tanda pemberontakan atau penyembahan berhala. Hanya boleh bangun mezbah di mana? Di Silo, bukan di tempat yang sembarangan atau tempat lainnya saat itu ya. Jadi mereka merasa, wah ini yang 2,5 suku ini telah menyembah berhala ya. Mereka tanpa apa? Bertanya terlebih dahulu. Namun walaupun, puji Tuhan ya, walaupun mereka sudah siap untuk berperang, pelajaran kita juga kemarin ya, mereka mengirimkan sebuah delegasi resmi untuk mencari klarifikasi. Delegasi ini dipimpin oleh Pinehas, putra imam besar Eleazar. Ya, Yosua 22:13-15. Dan kalau kita lihat, Pinehas ini juga adalah, kalau Anda baca dalam Keluaran 6:25, adalah cucu dari Imam Harun, saudara daripada Musa sendiri, cucu daripada Harun. Nah, pemilihan Pinehas itu bukan secara kebetulan, karena Pinehas ini adalah tokoh yang pernah, nomor 1, menghentikan kemurtatan Israel di Baal Peor dalam Bilangan 25. Dia berani bertindak tegas ketika bangsa Israel jatuh dalam amoralitas ya, dan penyembahan berhala. Dan sebagai hasil tindakannya, tulah Allah itu apa? Berhenti. Jadi dia tokoh yang tepat. Nah, Pinehas memiliki sejarah jejak rohani, rekam jejak rohani dan moral yang membuatnya dihormati, serta dipercaya untuk menangani isu sensitif yang berpotensi terhadap perang bersaudara, memecah bangsa Israel. Dan kehadiran Pinehas ini memberi bobot moral dan spiritual bahwa delegasi ini serius, namun tetap berusaha untuk mencari kehendak Tuhan. Selain Pinehas, delegasi itu juga terdiri dari tokoh-tokoh ternama, para kepala suku, dan atau secara literalnya adalah kepala keluarga ayahnya ya. Dikatakan keluarga ayahnya dari masing-masing suku ya. Jadi itu adalah para kepala suku dari 9,5 suku. Dan mereka datang dengan pendekatan resmi. Mereka memakai formula kenabian, seakan-akan mereka itu nabi yang berbicara atas nama Tuhan ya. Itu ya, mereka katakan demikianlah firman Tuhan, itu mereka sampaikan pada 2,5 suku yang mereka tuduh itu ya. Nah, namun seperti dicatat oleh Yosua 22:16, yang berbicara adalah seluruh jemaat Tuhan.
Bukan Allah yang sedang berbicara melalui mereka, tidak. Allah tahu apa yang terjadi. Mereka, kedua setengah suku seperti pelajaran kita kemarin, tidak sedang membangun mesbah tandingan. Mereka sedang membangun apa? Tugu peringatan. Dalam bentuk seperti mesbah ya. Jadi, tapi delegasi ini langsung apa ya? Seakan-akan berbicara atas nama Allah, tapi mereka apa? Menyampaikan tuduhan mereka yang keras bahwa ada pelanggaran, ada pengkhianatan, ada pemberontakan dari kedua setengah suku di sebelah timur Sungai Yordan. Dan delegasi menuduh kedua setengah suku telah melakukan pelanggaran. Satu kata yang sama untuk menggambarkan tentang dosa daripada Akan dalam Yosua 7 ayat 1. Satu peristiwa sebelumnya, suatu presiden yang sangat menakutkan bagi bangsa Israel. Kenapa? Dari dosa satu orang Akan ini, maka bangsa Israel itu banyak yang mati waktu mereka menyerang kota Ai. Ya, kita sudah pelajari pelajaran waktu-waktu yang lalu ya. Jadi Israel juga mengingat tragedi Baal Peor ya, ketika kemurtatan membawa murka Tuhan atas seluruh bangsa. Tapi itu sudah selesai. Tuhan sudah apa? Tuhan sudah menyelesaikan masalah tersebut di Baal Peor. Tapi ini pengalaman pahit ini tetap apa? Diingat-ingat terus oleh bangsa Israel ya. Membentuk cara mereka untuk memandang krisis baru tersebut. Mereka takut kesalahan satu kelompok akan membawa bencana kepada seluruh umat. Dengan kata lain, pengalaman buruk masa lalu membuat pikiran Israel langsung meloncat pada asumsi terburuk. Pada asumsi, wah ini bangsa ini telah apa? Kedua setengah suku ini telah murtad, telah memberontak ya, telah melakukan pelanggaran ya. Kenapa? Karena berdasarkan dua pengalaman buruk apa? Bagi mereka apa ya? Tentang Akan ya. Contoh pengkhianatan pribadi yang merusak seluruh bangsa. Atau Baal Peor. Contoh pemberontakan yang membawa hukuman ilahi. Maka tindakan membangun mesbah ilegal tersebut sebagai ancaman yang besar yang dapat mengiring seluruh Israel pada murka Allah. Jadi mereka apa? Siap untuk berperang. Tapi puji Tuhan sekali lagi, mereka mengirim Pinehas dan kepala-kepala suku untuk apa ya? Untuk datang, untuk menegur terlebih dahulu sebelum pasukan yang lain akan datang untuk menyerang. Dan sinilah pelajaran bagi kita semua ya. Bagaimana caranya ya? Kenapa sampai para delegasi ini memiliki asumsi yang salah? Ya, dan kenapa mereka langsung menuduh ya? Langsung menuduh tentang motivasi dua setengah suku yang membangun mesbah yang dianggap seperti langsung memberontak ya. Mereka memberontak. Dan ini menjadi satu bahan ya, pertimbangan juga, banyak pengalaman yang dapat saudara dan saya pelajari ya. Sekali lagi, pada saat ini kita di bagian tambahan ini kita melihat bagaimana apa yang dilakukan oleh dua setengah suku di bagian timur Sungai Yordan, ya, di bagian timur Sungai Yordan, yang di luar, secara teknis di luar tanah perjanjian itu apa? Mereka mendirikan mesbah, ya. Kita tahu pelajaran kita kemarin, itu mesbah itu adalah tugu peringatan. Tapi pada saat itu, ini tidak salahnya juga kedua setengah suku ini mereka tidak bilang-bilang terlebih dahulu ke Yosua atau para pemimpin, mereka langsung bikin. Walaupun tujuannya supaya mereka ingat-ingat bahwa mereka adalah bagian satu kesatuan dengan orang Israel yang di tanah perjanjian yang sesungguhnya. Karena mereka tidak bilang-bilang waktu mereka bangun tugu peringatan, maka ke-9 setengah suku di sebelah mana? Di sebelah barat langsung berpikir, oh mereka ini sedang murtad, sedang mendirikan mesbah, tandingan dari mesbah di Silo. Dan Yosua 22 ayat 11-12 katakan apa? Lalu terdengarlah oleh orang Israel itu cakap. Orang katakan apa? Oh telah didirikan mesbah oleh Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu. Ya. Dan ketika hal itu terdengar oleh orang Israel, berkumpullah segenap umat Israel di Silo untuk maju memerangi mereka. Jadi mereka sudah siap, padahal itu kan pada saat itu mereka baru saja berperang melawan orang-orang kafir ya, yang ada di suku orang-orang Kanaan ya. Dan pada saat mereka berperang bersama-sama dengan Bani Gad, Ruben, dan setengah Manasye di sebelah timur Sungai Yordan. Baru sama-sama berperang. Lalu kemudian yang kedua setengah suku ini kembali ke tanah warisan mereka, lalu dirikan tugu peringatan tersebut. Tapi begitu mereka mendengar, mereka langsung siap untuk berperang kembali. Siap untuk berperang, padahal mereka tadinya baru bersama-sama dalam satu kesatuan berperang melawan orang-orang Kanaan. Tapi itulah yang sering kali terjadi dalam kehidupan umat manusia. Satu statement yang saya suka sekali katakan satu saja momen kesalahpahaman, a single moment of misunderstanding is so poisonous.
Satu saja momen kesalahpahaman bisa menjadi begitu beracun, sehingga dalam sekejap membuat kita melupakan ratusan momen indah yang telah kita habiskan bersama. Ya, saya dapat Saya dapat mengadakan begitu banyak kebersamaan dengan Anda. Ya, bertahun-tahun kita mungkin berada di acara ibadah kita ya. Tapi satu kesalahpahaman yang saya buat mungkin ya dapat menyebabkan semua yang kebersamaan kita ya selama bertahun-tahun mungkin selama ini ya dapat hilang. Itulah dapat terjadi di mana? Di antara keluarga, di jemaat, tadinya bersama-sama puluhan tahun, saling mencintai, saling mengasihi satu dengan yang lain. Puluhan tahun, hanya satu perkataan saja mungkin yang salah diucapkan atau salah dipahami. Waduh, langsung Langsung hilang itu ratusan atau ribuan momen yang indah yang telah dibina di waktu-waktu yang lalu. Hanya mungkin karena satu kalimat yang salah dimengerti. Tapi itulah yang seringkali terjadi di antara kita umat manusia. Satu momen yang disalahpahami, kesalahpahaman, menghancurkan mungkin ratusan momen indah yang telah kita jalani bersama. Tapi itulah ya, hati-hati. Kenapa? Karena kita mungkin merasa tersinggung, terluka, ya. Kita tidak ingat keindahan bersama sebelumnya. Tapi itulah ya, ini terjadilah ini ya. Jadi mereka maju berperang, langsung langsung nafsu orang yang 9,5 suku di sebelah barat langsung marah dan mereka siap untuk berperang. Jadi, tapi inilah ketergesa-gesaan untuk bertindak, apalagi berperang ini sangat-sangat salah. Sangat-sangat salah. Masalah yang terjadi, kesalahpahaman yang terjadi di antara suku-suku Israel ini dapat sebenarnya diselesaikan hanya dengan dialog. Dan seperti itu yang terjadi setelah Pinehas dan pimpinan-pimpinan suku itu datang dan berdialog ya. Tapi kalau saja mereka maju berperang dan terjadi perang saudara, maka tidak ada yang menang ya. Tidak ada yang menang. Satu maksim atau satu ungkapan yang dikenal, yang dikeluarkan oleh Sun Tzu. Sun Tzu ini adalah seorang jenderal Chinese, jenderal Tiongkok di zaman dahulu ya. Dan dia memiliki The Art of War, bagaimana caranya kita untuk berperang. Jadi atau pandangan-pandangan cara untuk berperang daripada Sun Tzu ini adalah satu pandangan-pandangan yang banyak diikuti bahkan oleh jenderal-jenderal peperangan modern saat ini. Misalnya ada satu buku yang ditulis ya tentang The 100 Victories. Satu buku ini itu membahas tentang bagaimana prinsip-prinsip cara berperang daripada Sun Tzu itu dapat dilakukan oleh para jenderal-jenderal peperangan saat ini. Dan salah satu maksim utama atau pandangan utama yang dimiliki oleh Sun Tzu itu ini. Jadi memenangkan 100 kemenangan dalam 100 pertempuran. Jadi Anda bertempur 100 pertempuran dan 100 kali Anda menang, Anda tidak pernah kalah ya. Itu bukanlah menyatakan kehebatan Anda. Itu bukanlah puncak keterampilan Anda. Puncak keterampilan Anda itu bukan karena Anda dalam 100 peperangan Anda menang semuanya. Bukan. Itu bukan tanda kejagoan Anda. Menurut Sun Tzu, ini dia. Menaklukkan musuh tanpa bertempur adalah puncak keterampilan. Jadi kalau ada satu peperangan yang hampir terjadi ya, tapi Anda bisa memenangkan peperangan tersebut tanpa harus panah yang dilontarkan, peluru yang ditembakkan. Kalau itu dapat terjadi, maka Anda adalah orang yang sangat terampil. Puncak keterampilan Anda itu di situ. Menaklukkan musuh tanpa bertempur adalah puncak keterampilan. Kenapa? Karena pada saat kita berperang, ada berseteru, ya, berperang, ya, saling memarah satu dengan lain, tidak ada yang menang. Itu sebabnya statement yang sering kita dengar juga ya, no one wins a war. Tidak ada seorang pun, tidak ada yang menang dalam peperangan. Tentu saja memang benar ada berbagai tingkat kerugian. Ada misalnya pada saat Jerman berperang melawan sekutu, ya, lebih banyak mungkin kekalahan di pihak Jerman mungkin. Tetapi itu bukan berarti sekutu tidak ada kerugiannya. Pada saat ini misalnya ya, ada peperangan antara Rusia dan Ukraina. Bukan berarti kalau nanti misalnya ya, Rusia menang, bukan berarti tidak ada kerugian di pihak di pihak Rusia. Jadi tidak ada yang menang dalam peperangan. Benar ada berbagai tingkat kerugian, tetapi tidak ada yang benar-benar
Tidak ada yang benar-benar menang. Ada begitu banyak kerugian demi kerugian yang Yang dapat terjadi dalam peperangan. Demikian juga dengan perseteruan. Perseteruan antara keluarga dengan keluarga, satu anggota dengan anggota lain. Kalau terjadi pertengkaran dan lain sebagainya, tidak ada yang menang. Yang menang mungkin cuma setan mungkin gitu ya. Karena dia menyebabkan perpecahan dalam jemaat. Dia menyebabkan perpecahan dalam keluarga. Tapi itulah terjadi kesalahpahaman yang terjadi di antara suku-suku, di antara suku-suku Israel. Dan kita sudah baca ini kemarin ya, bahwa kesalahpahaman muncul karena berasumsi daripada bertanya, karena menduga-duga daripada mengklarifikasi. Jadi bangsa-bangsa yang di sebelah, suku-suku maksud saya, suku-suku di sebelah barat Sungai Yordan, begitu mereka mendengar orang-orang di kedua setengah suku di bagian timur Sungai Yordan membangun mezbah, waduh ya, mereka langsung siap untuk berperang. Tapi puji Tuhan mereka kirim delegasi. Tapi walaupun delegasi dikirim, apa yang dikatakan oleh para delegasi itu kepada kedua setengah suku, ini mereka katakan dalam Yosua 22, 16, 17. Beginilah kata segenap umat Tuhan ya. Apa macam perbuatanmu yang tidak setia ini terhadap Allah Israel, dengan sekarang berbalik daripada Tuhan dan memberikan mezbah bagimu, dengan demikian memberontak terhadap Tuhan pada hari ini? Belum cukupkah bagi kita noda yang di Peor itu, dan yang daripadanya kita belum mentahirkan diri sampai pada hari ini, dan yang menyebabkan umat Tuhan kena tulah? Padahal ini bukan firman Tuhan, mereka yang berkata, tapi seakan-akan mereka berkata-kata, seakan-akan mereka mewakili Tuhan. Tapi itu tidak, Tuhan tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Tuhan tahu dua setengah suku itu bangun tugu peringatan, bukan mezbah saingan ya. Tapi mereka mendirikan, dan mereka bahas-bahas tentang noda yang di Peor itu, di Baal Peor. Padahal itu sudah diselesaikan oleh Tuhan. Tapi yang ingat-ingat itu bukan lagi Tuhan. Yang mengingat-ingat itu adalah adalah 9,5 suku di bagian barat Sungai Yordan. Itu yang mereka ingat. Tapi inilah ya, kita sebagai umat manusia, jadi satu pelajaran. Begitu kita melihat seseorang, kita langsung ingin menilai orang itu secara cepat, ini orang baik atau tidak baik ya. Kalau pengalaman kita ini selama ini baik-baik dengan orang tersebut ya, tidak ada momen-momen kesalahpahaman, maka kita langsung berasumsi orang itu baik. Padahal mungkin orang itu sudah berubah sedikit ya. Tapi kita karena momen kita bagus-bagus terus dengan orang tersebut, maka kita pikir orang tersebut baik. Tapi sering kali yang terjadi, kalau kita memiliki momen buruk seperti kesalahpahaman dengan orang lain di masa lalu, begitu setelah beberapa tahun kita bertemu kembali dengan orang tersebut, yang kita ingat itu adalah momen-momen yang tidak baik, yang terakhir mungkin ya, yang terjadi di masa lalu itu. Kenapa? Kenapa manusia itu suka sekali untuk menilai seseorang, memberikan penilaian berdasarkan momen-momen yang terburuk. Nah, satu hal dapat saya pikirkan ya, dapat research sedikit ya. Dapat saya riset bahwa ini yang terjadi. Kenapa kita seringkali menilai seseorang itu berdasarkan masa lalu? Kenapa? Kita menilai orang lain berdasarkan tindakan mereka di masa lalu karena memang otak kita itu menggunakan ini. Yang pertama, menggunakan pengenalan pola atau namanya pattern recognition. Begitu kita lihat mukanya, oh ini 5 tahun lalu dia ini menyakiti hati saya nih. 5 tahun lalu dia tulis begini di wall Facebook. Oh ini dia rupanya, kalau kita misalnya belum kenal orang ya. Langsung pengenalan pola itu terhadap kepribadian seseorang, kita langsung hubungkan dengan tindakannya di masa lalu itu. Kenapa? Itu pengenalan pola, ada pattern recognition. Yang kedua, itu kita lakukan karena kita ingin membuat jalan pintas mental. Jalan pintas mental artinya apa? Ada skema atau stereotype bahasa Inggrisnya ya. Jalan pintas mental ini untuk memprediksi perilaku di masa depan dan menilai tingkat kepercayaan kita terhadap orang tersebut berdasarkan apa yang dia lakukan di masa lalu. 5 tahun lalu dia menyakiti hati saya. Berarti nanti kalau saya berhubungan lagi dengan dia untuk minggu depan atau kapan di depan kita ini, dia akan mengulangi hal yang sama yang dia telah lakukan di masa lalu. Ya, kita tidak melihat di sini ada apa. Mungkin orang tersebut telah berubah. Mungkin ada kasih karunia Tuhan yang telah membuat orang tersebut berubah. Atau mungkin kita kesalahpahaman yang terjadi 5 tahun lalu itu masih kita bawa-bawa, yang mungkin belum kita klarifikasi. Sehingga kita memiliki penilaian bahwa satu tindakan orang tersebut di masa lalu sudah merupakan karakter kepribadian orang tersebut yang bagi kita tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah berubah. Dan itu selalu menjadi apa? Penilaian kita berdasarkan masa lalu tersebut ya. Jadi inilah
Jadi pengalaman, jalan pintas ini bergantung pada pengalaman yang tersimpan dan dapat bermanfaat, ya, dapat kita cepat untuk menilai seseorang, tetapi juga dapat memiliki apa? Menciptakan kesalahan atau bias atau bias, ya. Kita berasumsi bahwa setiap tindakan, setiap tindakan mencerminkan kepribadian. Gantinya, tindakan itu mungkin 5 tahun lalu mungkin dia lagi ada masalah pribadi sehingga dia tidak angkat telepon Anda, mungkin begitu. Tapi kita 5 tahun lalu dia menyepelekan saya berada dalam satu kebutuhan, tapi mungkin dia membenci saya, makanya dia tidak angkat telepon saya. Mungkin 5 tahun lalu itu orang tersebut tidak angkat telepon mungkin karena ada kedukaan, kematian mungkin, atau apapun yang sedang terjadi yang menghantam orang tersebut, sehingga Anda tidak sedang 5 tahun lalu itu diperhatikan. Tapi tindakan yang tidak memperhatikan Anda 5 tahun yang lalu itu menjadi satu kesalahpahaman, dan itu menjadi satu penilaian Anda terhadap orang tersebut. Anda memiliki asumsi, ya, tentang orang tersebut yang bukan berdasarkan keadaan saat itu, tapi sekarang asumsi Anda itu menyebabkan Anda memiliki penilaian tentang karakter, kepribadian orang tersebut, ya. Tapi inilah, ya, kita jangan sampai menilai orang yang salah. Mungkin tentu saja, mungkin orang tersebut 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, ya, mungkin bukan dari segi kecil, tapi memang nyata-nyata kok dia pendeta, nyata-nyata dia orangnya jahat, nyata-nyata 5 tahun lalu itu dia masuk penjara, nyata-nyata 5 tahun lalu itu dia orangnya narkoba, mencuri kiri kanan lain sebagainya. Tapi adakah kita melihat bahwa kasih karunia Allah dapat merubah seseorang, ya? Dapatkah kita melihat perubahan yang dapat terjadi kepada seseorang? Seorang aktor Hollywood Amerika, ya, yang bernama Robert Downey Jr., dia di waktu lalu dia pernah terkenal, lalu kemudian dia punya karirnya itu hancur. Kenapa? Karena dia terlibat dengan obat-obatan. Sampai dia tidak pernah dapat tawaran untuk main film lagi dan lain sebagainya. Hebat sekali, ya, kisah hidupnya. Tapi kemudian dia berhasil mengalahkan. Dan inilah setelah dia berhasil mengalahkan ketergantungan obat-obatannya tersebut, kemudian dia menjadi obat-obatan, minuman keras dan lain sebagainya. Kemudian dia menjadi lebih fokus dengan pekerjaannya. Dan ini yang dikatakan, ingatlah bahwa hanya karena Anda telah mencapai titik terendah seperti dia, ya, dalam kehidupannya, bahwa saat Anda telah mencapai titik terendah bukan berarti Anda harus tetap berada di sana, ya. Bukan berarti Anda harus tetap berada di sana. Jadi tindakan seseorang yang terjadi masa lalu yang mungkin betul-betul menyakitkan kita, mungkin bukan hanya karena asumsi kita tentang orang tersebut. Orang tersebut mungkin telah melukai kita, ya, melakukan hal-hal yang sangat mendukakan kita, tapi bukan berarti keadaannya sekarang itu terus-menerus sama dengan 5 tahun yang lalu, ya. Tuhan sendiri mengetahui keadaan saudara dan saya. Siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan kesalahan? Siapa di antara kita yang tidak pernah menyakiti orang lain? Tapi begitu kita melihat orang lain menyakiti kita, kita ingat-ingat terus. Sedangkan Tuhan kita tidak demikian terhadap kita. Kalau kita dalam keadaan yang bersalah sekalipun datang kepadanya, minta ampun, maka dia akan rubah. Dia dapat merubah kita. Kalau dia dapat merubah saudara dan saya, maka Tuhan juga dapat merubah saudara dan saudari kita yang di masa lalu mungkin telah melukai kita. Yesaya 43, dari begitu banyak ayat-ayat. Yesaya 43 ayat 18-19 katakan, firman Tuhan katakan apa? Janganlah ingat-ingat hal yang dahulu. Ya, dia bicara janganlah ingat-ingat pada umat-umatnya. Janganlah ingat hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Tuhan selalu memiliki satu kerinduan untuk memberikan kesempatan kedua, membentuk kita ke dalam suatu keadaan yang lebih baik. Aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Allah rindu untuk merubah kita. Dan dia tidak mengingat lagi kalau kita sudah membawa pengakuan dosa-dosa kita kepadanya. Dia bukan hanya mengampuni kita, dan dia akan melupakan dosa-dosa kita, ya, dengan kata lain, ya. Dia katakan jangan ingat-ingat lagi. Tapi itulah kita manusia. Itulah sebabnya pelajaran sekolah sahabat kita ini
di akhir kalau Anda membaca pelajaran untuk hari ini ya, memiliki satu pertanyaan buat kita semua. Kita semua, saudara dan saya. Kita memiliki pengalaman di masa lalu, pengalaman negatif di masa lalu yang akan membentuk cara kita menghadapi kejadian-kejadian serupa di masa depan. Ya, itu membuat kita dilukai, makanya kita jadi cepat curiga pada orang yang seakan-akan punya nilai baik, niat baik, tapi ujung-ujungnya mencelakakan kita. Karena pengalaman masa lalu, maka kita jadi lebih semakin curiga kepada orang-orang yang seperti begitu ya. Kita mungkin mudah menghakimi mereka, kita mudah bereaksi berlebihan karena kita telah dilukai di masa lalu. Ya, kita takut untuk apa? Mengalami keadaan yang sama. Jadi begitu banyak pengalaman negatif yang membuat kita apa? Curiga, menghakimi, ketakutan, bereaksi berlebihan dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya, ya, bagaimanakah kasih karunia Allah dapat membantu kita memastikan bahwa tragedi di masa lalu tidak menentukan cara kita memperlakukan sesama di masa kini. Kita dapat melihat sini ya bahwa kasih karunia Tuhan, ya, kasih karunia Allah itu menolong kita untuk berhenti, untuk dapat mendengar terlebih dahulu dan bukan bertindak secara impulsif. Kalau tiba-tiba orang bilang begini tentang Anda, oke, mungkin bagaimana kalau kita cari tahu dulu. Israel mengirim delegasi, bukan langsung pasukan perang, walaupun pasukan perangnya sudah siap. Ini adalah anugerah bekerja dalam komunitas. Jadi kasih karunia Allah menolong kita menyadari, oh saya juga orang berdosa. Bagaimana kita dapat apa? Melihat atau memperhatikan sahabat kita, saudara kita, keluarga kita yang telah berdosa di waktu-waktu yang lalu. Kita berhenti, mendengar terlebih dahulu dan bukan bertindak impulsif. Berikutnya, kasih karunia Allah memberi ruang untuk dialog supaya kita dapat memahami motivasi orang lain. Banyak konflik gereja, banyak konflik keluarga sebenarnya itu dapat reda jika kita mau mendengar seperti yang dilakukan Pinehas. Ya, dia datang, walaupun ada asumsi yang dapat diberikan pada kedua setengah suku, tapi minimal dia datang untuk berdialog, bukan langsung hantam dengan prajurit-prajurit dari 9,5 suku, tapi berdialog dulu. Tapi disitulah mereka mau juga untuk mendengar. Kasih karunia Allah memungkinkan kita membedakan masa lalu dan masa kini. Kalau saya mau menilai orang lain buruk, loh saya juga dulunya buruk. Ya, saya juga dulunya buruk. Ya. Bagaimana kita sudah menerima kasih karunia Tuhan, kita juga menyalurkan kasih karunia Tuhan tersebut kepada orang lain, sehingga memungkinkan kita membedakan masa lalu dari masa kini. Pengalaman pahit dapat menjadi guru, tetapi tidak boleh menjadi hakim. Pengalaman lalu dapat menjadi pelajaran bagi kita, tapi bukan untuk menghakimi kita. Tidak heran, satu statement yang saya sangat suka juga katakan apa? Lupakan masa lalu yang sulit, tetapi jangan lupakan pelajaran berharga yang diberikannya. Lupakanlah hari-hari kesedihan di waktu lalu, tetapi jangan lupakan kekuatan yang dihasilkannya. Berikutnya, bagaimana menilai berdasarkan kasih karunia itu tersebut? Kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah membebaskan kita dari rasa takut, agar kita dapat membiarkan luka lama, agar kita tidak membiarkan luka lama menentukan bagaimana kita memperlakukan orang pada saat ini. Kenapa? Karena kita tidak takut terluka. Allah sudah menyelamatkan kita. Mari kita terus salurkan kasih karunia tersebut kepada orang bahkan yang sudah bersalah terhadap kita di waktu yang lalu. Kasih karunia Allah menuntun kita untuk mencari damai, bukan mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Kalau kita hanya mencari-cari siapa yang benar, siapa yang salah, nggak akan ada yang damai-damai. Sekali lagi, kasih karunia itulah yang harus menjadi bagian kita ya. Kita sudah pelajari waktu lalu bagaimana 1 Korintus 13 ayat 2 katakan, walaupun kita memiliki segala sesuatunya, memiliki pengetahuan, bahkan iman yang besar, tapi jika kita tidak mempunyai kasih, maka segala sesuatu yang kita miliki itu sama sekali tidak berguna. Kiranya ini dapat menjadi satu perenungan bagi kita untuk dapat menerima kasih karunia Tuhan, sehingga masa lalu tersebut bukan menjadi satu momok, bukan menjadi satu kendala untuk memiliki kehidupan yang damai, penuh sukacita dengan Tuhan dan dengan sesama untuk hari ini. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara sekalian, mari kita pada saat ini
kembali bersatu di dalam doa untuk menutup acara ibadah kita pada saat ini. Sekali lagi, jika ada permohonan-permohonan doa, tolong cantumkan. Saya pribadi akan mendoakan mungkin di setiap pagi pada saat saya bangun atau dibangunkan berdoa. Saya sering membawakan permohonan-permohonan doa Anda. Dan ada juga tim doa Fisdak yang akan mendoakan setiap permohonan yang Anda cantumkan di komentar yang ada di Facebook ataupun di YouTube ya. Mari kita saat ini bersatu dalam doa. Bapa yang berkasih dalam tahta kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena kami dapat memperoleh kekuatan surga. Pengalaman-pengalaman pahit di masa lalu, luka-luka yang kami alami di masa lalu seringkali membawa kami untuk terus berada dalam bayang-bayang luka masa lalu tersebut. Yang membawa kami untuk tidak memiliki damai sukacita yang sejati untuk hari ini. Membawa kami untuk menilai, memiliki pemahaman-pemahaman yang salah terhadap orang-orang yang dapat kami lihat pada saat ini berdasarkan apa yang terjadi di masa lalu. Tapi terima kasih Tuhan. Biarlah pelajaran kami pada saat ini membawa kami untuk terus-menerus bersyukur atas kasih karunia-Mu yang sudah mengubahkan diri kami masing-masing. Orang-orang yang berdosa, orang-orang yang bersalah. Agar kami dapat menyalurkan kasih karunia-Mu tersebut yang kami telah terima kepada sesama kami. Hidup damai, bukan untuk hidup dengan siapa yang benar, siapa yang salah. Terima kasih Tuhan. Biarlah ini menjadi satu kekuatan yang pasti bagi seluruh umat-umat Tuhan yang sedang menundukkan kepala pada saat ini. Berdoa bagi setiap umat-umat Tuhan yang sedang berdoa saat ini, kiranya kasih, damai, sukacita surga menjadi bagian kita semua. Jika kita masih bergumul dengan masalah keuangan, masalah keluarga, masalah kesehatan, biarlah damai surga menyelimuti hati dan pikiran kita dan kehidupan kita. Mengetahui bahwa Tuhan tidak ada rancangan-Mu untuk mencelakakan kami. Tuhan, tidak ada segala pencobaan-pencobaan yang datang dalam dunia ini melebihi kekuatan kami. Karena Engkau yang memberikan kekuatan yang sesungguhnya kepada kami untuk menghadapi pencobaan-pencobaan tersebut. Kami datang untuk bersyukur karena kemarin kami telah sering mendoakan saudara kami, dan khususnya mendoakan saudara Regan Sumendap dengan urusan keimigrasian, dan kemarin Tuhan Engkau telah memberikan jalan keluar yang terbaik kepada saudara Regan Sumendap. Kami bersyukur untuk hal tersebut, dan kiranya puji-pujian ini, rasa bersyukur ini membawa kami untuk terus melihat kebesaran-Mu, membawa kami untuk selalu bergantung kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa juga bagi seluruh umat Tuhan di Jemaat Fisdak, berdoa bagi keluarga-keluarga yang ada di jemaat kami. Biarlah kekuatan dari surga menjadi bagian kami semua. Keluarga Saudara Harold Tombeng, Ibu Ani, berdoa bagi anak-anak mereka Andy dan Angel. Kami berdoa kiranya Tuhan akan selalu menguatkan keluarga ini, membawa mereka dalam satu keteguhan iman yang membawa mereka tetap setia dan tetap kuat di dalam Engkau. Berdoa juga bagi keluarga Saudara Sandy Su, kami dari Saudari Ibu Sandy Su yang dalam masalah kesehatan pada saat ini. Tuhan, biarlah zaman Tuhan menjadi bagian Ibu Sandy. Berkati juga suami, ya, Saudara Hani, anak-anak Clifton dan Lincoln. Kiranya Tuhan akan selalu menyertai keluarga ini. Berdoa juga bagi keluarga Sumilat Kaumpungan. Tuhan, kiranya Tuhan akan menyertai Saudara Kres, Saudari Hetty dalam kehidupan mereka hari pekerjaan mereka. Tuhan akan menyertai keluarga ini. Memberkati juga anak-anak yang Tuhan sudah percayakan kepada keluarga ini, Kristi dan Timothy. Kami berdoa kiranya dalam kehidupan keluarga Sumilat Kaumpungan, Tuhan akan selalu menuntun mereka agar dapat berjalan selalu bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Ada begitu banyak lagi yang mungkin dapat tidak hamba sampaikan, tapi tidak sempat sampaikan saat ini. Tapi biarlah Tuhan melihat keberadaan kami semua. Dan biarlah Engkau menuntun kami dalam satu perjalanan iman yang kuat hingga kedatangan-Mu yang kedua kali. Inilah doa kami Tuhan. Inilah permohonan yang hamba bawa. Hanyalah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan saudara dan saudari dengan kami pada saat ini. Kiranya Tuhan menyertai kita semua sampai bertemu besok di waktu yang sama.